Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan, kita telah membicarakan tentang Mazmur ke-8. Dan hari ini kita akan selesaikan pasal Mesias yang kedua yang kita bahas di sini. Mazmur pasal ke-8. Lalu kita membaca bersama-sama ayat 4 sampai ayat ke-9. 1, 2, 3. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Semua membaca ayat 5. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotanya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh dunia. Kita membaca lagi dari buku Ibrani di Perjanjian Baru. Buku Ibrani, kita membaca pasal yang kedua. Ayat yang kelima. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah ia taklukkan dunia yang akan datang, yang kita bicarakan ini. Ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nas. Katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat, sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan yang telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada sesuatu pun yang ia kecualikan, yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang itu belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dan kemuliaan dengan muliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Dan lagi aku akan menaruh kepercayaan kepadanya. Dan lagi, sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah kau berikan Allah kepadaku. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama seperti mereka dengan mendapatkan bagian dari keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Sampai di sini kita membaca, kita berdoa sekali lagi. Berilah kesadaran dan pengertian kepada kami, sehingga kami dipimpin masuk ke dalam kebenaran-Mu. Dengar doa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Berkali-kali saya berkata, pasal 8 adalah Mazmur Mesias. Tetapi di dalam pasal 8, Mazmur kita tidak lihat seperti ada satu kalimat yang berkata tentang Kristus. Kalau demikian, bagaimana kita berani mengatakan pasal 8 itu adalah Mazmur Mesias? Sampai ada di dalam Ibrani pasal 2 baru kita menemukan
Apa yang tidak tergenap pada keturunan Adam, tergenap pada Yesus Kristus yang telah menjadi manusia. Yang menjadi manusia berarti tadinya dia bukan manusia. Yesus Kristus adalah anak Allah, adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Dia adalah Allah Sang Pencipta. Tetapi karena mencintai manusia, dijadikan manusia menjadi wakil yang kedua di seluruh sejarah manusia. Sebagaimana Adam mewakili orang yang tidak taat, maka Kristus mewakili orang yang taat. Sebagaimana Adam menjadi wakilnya orang berdosa, Kristus menjadi wakil dari orang yang dimuliakan. Sebagaimana Adam telah membawa kematian ke dalam dunia, maka Kristus membawa hidup yang kekal ke dalam dunia. Ini adalah wakil daripada aliran hidup yang kedua, aliran hidup yang baru, aliran hidup yang dipilih oleh Tuhan sebagai kaum yang ditebuskan, kaum penebusan, yaitu kaum pilihan. Saudara-saudara, di dalam fasa ke-8 dikatakan Allah menciptakan manusia yang lebih sedikit daripada Allah, tetapi dimahkotai dengan hormat dan mulia. Dengan demikian manusia waktu dicipta mempunyai status, mempunyai harkat, mempunyai kedudukan yang berbeda dengan semua makhluk yang dicipta oleh Tuhan Allah. Semua makhluk yang dicipta oleh Tuhan Allah ada permulaan, ada akhirnya. Hanya manusia dicipta oleh Allah ada permulaan, tidak ada akhirnya. Karena Allah telah membubui kepada manusia sifat kekekalan yang seperti Tuhan Allah di dalam manusia. Bedanya Allah tidak mempunyai permulaan, tidak mempunyai akhir. Manusia mempunyai permulaan, tidak mempunyai akhir. Allah tidak mempunyai permulaan karena dia bukan dicipta. Manusia mempunyai permulaan karena dia dicipta. Setelah Allah mencipta manusia, baru manusia mulai berada. Tapi kekekalan dibubuhkan manusia, manusia tidak akan berhenti keberadaan untuk selama-lamanya. Sehingga di dalam kekekalan kita boleh menikmati kemuliaan, kehormatan dengan Allah sendiri, tetapi hanya melalui Yesus Kristus. Saudara-saudara, Allah yang kekal menciptakan dunia sementara. Di dalam dunia sementara diciptakan satu makhluk yang punya kekekalan. Sehingga pada waktu dunia ini lewat, orang-orang makhluk yang mempunyai kekekalan, jikalau mereka menjalankan segala kehendak Allah, mereka akan tetap kekal untuk selama-lamanya dengan Tuhan Allah. Ini adalah janji yang begitu besar, adalah satu perbedaan begitu unik yang begitu tidak bisa dibayangkan daripada antara Kristen dengan agama-agama yang lain. Saudara-saudara, jikalau orang Kristen menjadi orang Kristen dan tidak pernah mengetahui mengapa engkau menjadi orang Kristen, sia-sialah engkau menjadi orang Kristen, hanya mempunyai nama saja. Jikalau kita mempunyai kepercayaan agama dan tidak tahu bedanya agama Kristen dan agama yang lain, percumalah engkau mengikuti kebaktian berkali-kali dan beribu-ribu kali di dalam hidupmu. Saudara-saudara, itulah sebab gereja ini ditugaskan oleh Tuhan untuk menyatakan keunikan dan kepastian dan kesignifikanan daripada agama Kristen, khusus di dalam penebusan Yesus Kristus. Saudara-saudara, manusia dicipta Allah dengan kedudukan begitu tinggi dan dimahkotai dengan kemuliaan dan kehormatan. Ini sudah satu status yang tidak bisa dirubah. Ini sudah satu harkat yang sudah ditetapkan untuk selama-lamanya. Men are created with the glory and honor as the crown more than any other living things in the world. Tidak ada satu makhluk yang mempunyai kedudukan setinggi manusia. Tidak ada satu makhluk yang mempunyai harkat seperti manusia yang dimahkotai dengan kemuliaan dan kehormatan. Tetapi karena dosa yang mengurangi kemuliaan Tuhan Allah, karena semua sudah berdosa dan mengurangi kemuliaan Tuhan Allah, maka kemuliaan yang diberikan kepada manusia sebagai mahkota itu sudah hilang. Kehormatan yang diberikan kepada manusia sudah dilupakan. Sehingga umat manusia sekarang mencari kemuliaan dan kehormatan yang remeh, yang hina, yang sementara, yang tidak bernilai kekal. Yaitu kehormatan dari berlian, emas, perak, mutiara, dan semua batu-batu yang mahal. Tetapi saudara-saudara, yang kau cari itu batu-batu, mutiara, berlian, perak, emas, dan segala sesuatu yang indah itu hanya kemuliaan di dunia saja.
Jika kita melihat orang yang pakai berlian besar, pakai emas yang banyak, pakai hiasan-hiasan yang mahal sekali, kita mengetahui dia mempunyai kedudukan yang tinggi dan hormat di masyarakat. Tapi di hadapan Tuhan tidak demikian. Yesus berkata, yang dihargai oleh manusia dibenci oleh Tuhan Allah. Jadi di hadapan Tuhan Allah yang kemudian jauh lebih tinggi dari segala sesuatu, dia melihat orang kaya, melihat batu besar, cincin yang berkarat-karat, melihat engkau mempunyai emas, gelang dan semuanya, bagi dia itu remeh. Itu tidak ada harga apa-apa. Orang tanya saya, apa artinya di surga emas itu menjadi jalan? Jalan dibikin oleh emas dan pintu dihias dengan mutiara. Apa itu artinya? Saya tidak bisa jawab. Karena ini cuma tulis begini, tidak ada komentarnya. Alkitab tidak tulis emas itu berarti apa, mutiara berarti apa. Dan saya menjawab satu hal. Yang dianggap paling mahal di dunia ini, di surga hanya untuk diinjak-injak. Itu saja. Saudara-saudara, nanti di surga kita jalan di atas jalanan yang dibikin oleh emas. Bayangkan kalau emas 10 gram begitu besar, kalau 1 kilo begitu, kalau 1000 kilo berapa. Lalu satu jalanan tamrin, kalau semua dipakai dengan emas 2 senti saja, itu akan pakai berapa ratus ribu ton. Saudara-saudara, saudara tahu tidak manusia berapa miskin? Saudara tahu tidak manusia berapa remeh di hadapan Tuhan? Menurut asosiasi emas seluruh dunia, dan mengkirakan emas yang pernah miliki dari zaman Adam sampai sekarang, semua kalau dikumpul hanya 1/4 daripada Menara Washington yang berada di Washington DC. Menara Washington mungkin gemuknya 4 kali daripada Jakarta punya Monas. Kalau begitu kira-kira seluruh dunia, semua raja, kaisar, zar, semua keraton, semua orang paling kaya di dunia, dari Adam sampai sekarang, emas yang dimiliki oleh manusia, yang pernah digali dan diolah dan dijadikan oleh manusia, seluruhnya digabung, tidak sampai 1 Monas. Manusia kaya, Tuhan bilang tusuk gigi. Dulu Monas tingginya luar biasa, semua kecil-kecil. Sekarang bangunan tinggi terus, puluhan susun. Lihat lagi, tusuk gigi. Saudara-saudara, dari lantai 23, 25, lantai 20, 28. Kita bisa lihat Monas. Hanya 1 batang kayu kecil gini saja. Di tengah-tengahnya itu bangunan yang sudah tinggi-tinggi di seluruh Tamrin. Monas jadi kecil sekali. Dan kalau seluruh dunia, seluruh umat manusia, seluruh negara, semua istana, semua emasnya dikumpulkan, tidak sampai 1 Monas. Engkau lihat manusia kaya kah? Itu sebab Alkitab tidak salah. Yesus mengatakan yang dihargai oleh manusia adalah hal yang dibenci oleh Tuhan. Tuhan melihat remeh. Tuhan bilang, you kira banyak, you kira kaya. Di surga saya taruh untuk menjadi aspal di tengah-tengah jalan. Nanti kita di surga semua injak emas. Tak mungkin kita cungkil bikin cincin, karena seluruh jalan itu emas. Saudara-saudara, 1,5 bulan yang lalu saya berada di St. Petersburg bersama dengan pendeta-pendeta dan orang-orang ikut 50 lebih. Itu seluruh istana dibungkus dengan emas. Dibungkus dengan emas. Tapi semuanya hanya 340 kilo saja. Seluruh istana, pintunya, atapnya yang dibungkus dengan kertas emas itu. Digabung semua cuma 340 kilo. Manusia mau sombong apa? Dan saya kasih tahu ya, setelah lewat hidupmu mati, yang ingat orang lain terhadap engkau, bukan uang yang ada padamu, kecuali karaktermu yang tinggi. 100 tahun kemudian, orang ingat Soekarno karena berjuang untuk negara. Kekayaan itu paling rendah. Di hadapan Tuhan Allah, kekayaan itu bukan paling tinggi. Kesucian itu tinggi, kehormatan tinggi. Karena itulah sifat ilahi. Tapi kekayaan, mutiara, uang, dolar itu semua adalah sampah di dunia. Orang suka sampah ya. Orang senang itu. Itu memang bernilai. Kalau untuk cari makan perlu uang, beli rumah perlu uang, itu uang masih ada harganya. Tapi di dalam kekekalan, di mata Tuhan, itu tidak bernilai terlalu tinggi.
Itu sebab biar mata kita, hati kita bukan hanya khusus mau menuntut itu yang rendah saja. Mari kita tuntut yang lebih tinggi. Menuntut kebenaran, menuntut iman yang sejati, menuntut kesucian, menuntut keadilan, menuntut cinta kasih, menuntut karakter yang tinggi. Sudah beribu-ribu tahun lewat, orang masih ingat Socrates, Plato, mengingat akan Aristoteles karena mereka menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan itu menjadi tonggak, menjadi fondasi bagi mendirikan pemerintah yang baik. Tidak buku-buku yang ditulis oleh Aristoteles dan Plato, kita melihat banyak logika yang kuat, banyak kebenaran yang jelas sekali. Tetapi Socrates tidak pernah tulis buku. Seperti Socrates, seperti Sakyamuni, seperti Yesus Kristus. Semua tidak pernah tulis buku. Tapi apa yang mereka melakukan, mereka yang katakan, mereka yang betul-betul ajarkan, menjadi hal yang membuat dunia ditegakkan di atas kebenaran dan keadilan. Jika tidak ada keadilan dan kebenaran, tidak ada pemerintah yang bernilai apapun. Jika tidak ada kebenaran dan kejujuran yang menjalankan kebenaran dengan keadilan, tidak pemerintah yang disebut pemerintah yang agung. Mengapa pemerintah-pemerintah di Amerika Selatan semua hancur? Ekonominya tidak pernah kuat. Mengapa Amerika Utara, Kanada dan United States masih dipandang? Karena mereka masih ada orang saleh, orang suci, orang yang benar, orang yang sungguh-sungguh mengerti bagaimana melaksanakan kebenaran. Sehingga pemerintah mereka juga tidak gampang goncang. Pemerintah-pemerintah yang berada di Amerika Selatan banyak goncang, banyak coup, banyak revolusi yang tidak beres, banyak pelepasan kuasa. Akhirnya setelah merampas kuasa, sasaran terakhir adalah merampas keuangan dan kekayaan. Saudara-saudara, sekarang hanya negara-negara yang dipengaruhi oleh kekristenan yang menjadi negara-negara yang pemerintahnya masih dihormati oleh seluruh dunia. Kalau engkau melihat Amerika sama Eropa mulai dari Magna Carta abad ke-13 bahwa raja pun berada di bawah hukum. Keadilan lebih tinggi daripada kedudukan. Dan siapapun berdarah kerajaan pun tidak bisa lepas daripada kalau salah harus dihukum. Itu sebab Charles I dibunuh, dipenggal kepala. Ini pertama kali raja di dunia dihancurkan oleh hukum, bukan dipenggal kepala oleh orang revolusioner. Sesudah itu dari Inggris menuju Amerika, Kanada, lalu mulai daripada keadilan, kejujuran itu melanda di seluruh dunia, barulah manusia mempunyai satu pengharapan bikin masyarakat lebih baik. Nah saudara-saudara, hal-hal ini pernah berada di dalam pikiran-pikiran filsuf-filsuf yang penting. Misalnya di Tiongkok, Konghucu, Mencius. Konghucu mengatakan kalau pemerintah tidak ada kejujuran, tak mungkin mempunyai kepercayaan dari rakyat, dan itu akan jatuh. Mencius mengatakan raja itu tidak penting, masyarakat lebih penting. Masyarakat juga tidak penting, manusia lebih penting. Jadi rakyat harus dijunjung tinggi, lebih tinggi daripada masyarakat, lebih tinggi daripada kuasa raja. Itu disebut sebagai min wei gui, se ji ci zi, jin wei qing. Rakyat paling berharga, masyarakat itu di tengah-tengah, dan raja paling ringan, paling rendah. Orang menganggap Mencius sebagai salah satu orang yang mempelopori akan demokrasi yang paling penting. Dan dianggap Mencius adalah profesor pro-demokrasi yang paling besar di Tiongkok. Lebih daripada Konghucu. Karena Konghucu tidak mengatakan tentang haknya rakyat. Tapi Mencius mengatakan rakyat lebih utama, masyarakat selanjutnya, dan yang paling tidak penting itu adalah raja. Namun demikian Konghucu dan Mencius tidak pernah mengakibatkan revolusi yang sungguh-sungguh sukses. Hanya berteori yang tinggi tapi tidak ada pelaksanaannya. Pada waktu Tiongkok menjadi demokrasi itu adalah dipengaruhi oleh Sun Yat-sen. Dan Sun Yat-sen dipengaruhi oleh ajaran Yesus Kristus. Saudara-saudara, engkau mempelajari sejarah, engkau mengetahui, menelusuri dari bibit demokrasi, bukan dari Perancis, bukan dari Athena, tapi dari Geneva, dari Calvin. Calvin mengatakan hal-hal mengenai peta teladan Allah sebagai hakikat manusia.
Dan di situ terletaknya hak asasi manusia yang menjadi satu pokok dan menjadi modal bagaimana membuat masyarakat yang demokrasi. Saudara-saudara sekalian, demokrasi sekarang boleh dibagi menjadi dua macam. Demokrasi yang mentaklukkan diri dan sistem masyarakat bawah kedaulatan Tuhan Allah. Demokrasi yang kedua mengutamakan kebebasan manusia dan memutlakkan kedaulatan manusia lalu melawan Allah. Demokrasi yang nama demokrasi, tapi intinya dan zatnya adalah kebebasan manusia tidak terkendali, akan menciptakan satu gelombang barbarian yang baru untuk mengganti kebudayaan yang sudah ada. Ini bahaya sekali. Saudara-saudara sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita tidak kembali ke Alkitab, tidak ada hari depan. Kalau tidak kembali dan pegang prinsip Alkitab, tidak ada prinsip dasar untuk membentuk masyarakat. Allah Tritunggal adalah sama haknya, sama kuasanya, sama kemuliaannya. Ini menjadi dasar manusia yang dicipta menurut peta teladan Allah, mempunyai hak asasi yang sama yang tak boleh diremehkan. Hanya melalui kitab suci dan melalui teologi yang benar, kita bisa mentegakkan masyarakat di dalam dunia ini. Saudara-saudara, sistem di Eropa yang dipengaruhi oleh Magna Carta Inggris dan yang lain masih ada kerajaan-kerajaan yang tidak mau takluk. Dan di Amerika Selatan dan Afrika dan Asia. Ini bandingkan semua politik-politik, bandingkan sejarah seluruh dunia, engkau menemukan yang dipengaruhi oleh kitab suci itu yang paling stabil. Dan yang mempentingkan hak asasi manusia melampaui haknya Tuhan, itu akan menjadi kacau. Engkau lihat Asia begitu banyak pemerintah yang tidak beres, korupsi di mana-mana. Lalu engkau melihat Asia semua banyak negara tidak beres, Afrika lebih tidak beres, Amerika Selatan tidak beres. Lalu saudara-saudara, Austria, New Zealand dipengaruhi oleh Inggris dari Magna Carta, Amerika, Kanada dipengaruhi oleh Magna Carta. Ini semua memberitahu kepada kita, di belakang manusia ada Allah, di bawah manusia adalah alam. Nah, ini sesuai dengan apa yang dicatat di dalam Mazmur pasal ke-8. Aku melihat ke atas, melihat bintang dan bulan yang kau letakkan, dan semua yang kau atur. Lalu aku melihat siapakah manusia, kenapa engkau mengindahkan? Siapakah manusia engkau tetap memeliharanya? What is man that you honor him? What is man that you remember him? You give grace to him. Kenapa Tuhan memberikan anugerah kepada manusia? Karena manusia dicipta menurut peta teladan Tuhan Allah. Manusia yang paling mirip Allah. Jikalau manusia makin mirip Allah, dunia makin beres. Jikalau pemimpin pemerintah makin belajar dan takut kepada Allah, negara yang diperintah makin beres. Tapi manusia makin jauh dari Tuhan, makin merebut kuasa Allah, tapi tidak mau kebenaran Allah, masyarakat pasti menjadi rusak. Saudara-saudara, tidak ada jalan yang lain. Return to God and follow Jesus Christ as your example, then your everything will be proper. Jika engkau kembali kepada Tuhan, takut kepada Dia, dan ambil Kristus sebagai teladan, mengikuti Dia, yang kau kerjakan, yang kau perintahkan, yang kau didik, yang kau lakukan, semua akan menjadi beres. Ini adalah hal yang sangat sulit dijalankan, gampang diomong. Maka banyak pendeta-pendeta kalau khotbah bagus-bagus, setelah khotbah bertarung pendeta dan pendeta. Baru seorang wanita bicara sama saya, sekarang gereja saya di kota tertentu makin kacau, perang terus, dah habis-habis. Tidak mau mengabari Injil, tidak mau dengar firman Tuhan yang baik, maunya merebut. Rebut itu belakangnya satu kalimat, serakah. Karena melihat uang itu sudah banyak di gereja, semua mau jadi majelis, yang majelis mau memegang uang. Dan semua itu mau korupsi. Gereja pun begini, dunia masih ada pengharapan. Saudara-saudara, kalau saya pernah memberi ceramah, lalu saya tanya, kenapa banyak yang dengar khotbah saya tetap tidak beres? Kenapa banyak pendeta tetap tidak beres? Kenapa banyak majelis tetap tidak beres? Tidak ada hati mau dengar firman Tuhan dengan jujur dan sungguh-sungguh merendahkan diri untuk mengikutinya. Kiranya Tuhan memberkati kita, memberkati gereja ini. Saya sangat merasa gereja ini satu pengharapan dunia. Bukan saja di Indonesia, juga pengharapan untuk seluruh umat manusia.
Biar kita hati-hati dengan teliti dan penuh perasaan takut kepada Tuhan. Menjalankan setiap langkah hidup kita. Menetapkan setiap keputusan kita. Dan memilih segala sesuatu berdasarkan perasaan penuh takut kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, Mazmur 8 tidak membicarakan tentang Yesus. Tapi di dalamnya mengandung prinsip yang paling penting tentang Yesus. Jikalau Allah meletakkan semua di bawah kaki manusia, mestinya manusia mengalahkan semua, bukan? Secara natural seperti Ia, kita sudah meletakkan kaki kita di atas gunung Himalaya. Kita sudah meletakkan jejak di atas bulan. Kita sudah kirim roket pergi ke Mars dan pergi ke tempat Jupiter dan tempat yang lebih jauh lagi. Meskipun kita sendiri tidak bisa hidup di situ. Tapi manusia dengan keunggulan daripada teknologi, dengan kemajuan daripada sains, kita mau menguasai seluruh dunia. Itu memang diperintahkan oleh Tuhan. Segala sesuatu yang dicipta itu ditaruh di bawah kaki manusia. Daripada burung yang terbang, binatang melata, dan ikan yang berenang di air, semua diserahkan kepada manusia. Engkau Adam, kuasailah semua ini. Kuasailah burung-burung di angkasa. Kuasailah binatang yang melata di bumi. Kuasailah semua ikan yang berenang di dalam lautan. Aku serahkan semua di bawah kakimu. Adam mempunyai harkat begitu tinggi. Mempunyai kedudukan begitu hormat. Tapi saudara-saudara, manusia sendiri yang mau diinjak-injak oleh uang. Mau menyerahkan diri di bawah uang. Mau menyerahkan di bawah materi. Dengan melupakan Tuhan mencipta kita di atas alam. Tapi di bawah Allah. This is the only interpretation proper according to the Bible. What is the identity of man in the universe? We are under God and above nature. We are under the Creator and above the creation. Kita di bawah yang mencipta dan di atas yang dicipta. Kita di bawah Allah tapi di atas alam. Terhadap Allah kita buka hidup kita baginya. Terhadap alam kita tutup mulut baginya. Allah yang tidak terbatas harus di atas kita. Alam yang dicipta harus di bawah kita. Tapi kita sengaja menjadikan diri diperbudak oleh uang. Diperbudak oleh kekayaan. Diperbudak oleh hati yang serakah. Dengan kekayaan-kekayaan dunia. Akhirnya kita terperangkap oleh materi. Dan kita mengkurung diri di dalam dunia ciptaan. Saudara-saudara, kapankah manusia bisa mencapai kehormatan dan kemuliaan yang ditetapkan oleh Tuhan? Kapankah manusia mempunyai mahkota yang menyala-nyala dan kemuliaan dan kehormatan yang sesungguhnya? Jika engkau melihat seorang pelacur pakai berlian 10 karat, engkau menghina dia atau menghormati dia? Jika engkau melihat seorang pakai pakaian sutra yang bagus sekali, engkau goyang ekor kepada dia hanya karena dia kaya, engkau anjing. Tetapi jika engkau manusia, engkau melihat pelacur ini berliannya 10 karat, sini satu, tangan buat apa? Karena kekayaan, karena cantiknya. Banyak orang kaya mau tidur sama dia. Akhirnya dia dapat uang sebanyak mungkin bisa beli begitu banyak hiasan yang paling mahal. Tapi dipikir lagi pelacur, engkau harus menghina dia. Karena dia mempunyai kehormatan materi, tidak mempunyai kehormatan rohani. Dia mempunyai kehormatan daripada dunia ini, tidak mempunyai kehormatan yang kekal. Saudara-saudara sekalian, mari kita mengingat perbandingan ini. What is honored by man is hated by God. Yang dihormati oleh manusia jadi kebencian dari Tuhan Allah. Jikalau Allah melihat engkau mempunyai kekayaan tapi tidak mempunyai karakter yang tinggi, dia geleng kepala. Jika Allah melihat engkau mempunyai banyak hiasan yang sangat mahal, tapi engkau mempunyai jiwamu yang sangat murah, Allah geleng kepala. Saudara-saudara, didiklah anakmu mempunyai kehormatan lebih daripada mempunyai kekayaan. Didiklah anak perempuanmu mempunyai kesucian lebih tinggi daripada mempunyai uang yang banyak. Dan di dalam kekristenan kita belajar Yesus Kristus. Jesus say, I am the way, I am the truth, and I am the life. Bagaimana hidup? Hidup seperti Kristus. Hidup bagaimana? Penuh dengan kebenaran. Hidup bagaimana? Berjalan menuju kepada Tuhan. Inilah kebenaran hidup dan jalan yang benar. Saudara-saudara, banyak orang sembarangan hidup, tapi maunya berkat Tuhan. Tuhan kasih kesembuhan, kasih kekayaan. Yang lain saya tidak perlu.
Yesus telah menyembuhkan 10 orang yang sakit kusta. Sesudah bersihlah engkau, pergilah kasih lihat sama imam besar bahwa engkau sudah sembuh daripada semua penyakit. Mereka semua pulang. Sudah pulang, ada satu yang hatinya tidak enak. Loh, saya belum ucap terima kasih sama Yesus loh. Kok saya pulang? Saya sudah disembuhkan, tapi saya belum memuliakan Tuhan. Saya sudah lari. Dia balik. Waktu dia balik jalan, tadi yang pergi 10 rame-rame. Waktu kembali cuma 1 orang. Sebatang kara, sepi, sangat tersendiri. Dia mulai memikir, how should I praise my Lord? How should I give thanks and glorify God? Dia waktu kembali, dia mengatakan, Tuhan patut dimuliakan. Terima kasih Yesus, engkau telah menyembuhkan saya. Yesus setelah mendengar kalimat itu, Yesus mengatakan, yang disembuhkan bukankah 10 orang? Maksudnya apa? Tuhan bukan tidak tahu, cuma tidak ngomong. Tuhan tahu kekurangan ajaran kita. Tuhan tahu kepelitan kita. Tuhan tahu berapa banyak kita mencuri uang dan mencuri kemuliaan, tapi tidak mengingat akan pekerjaan Tuhan. Bukankah 10 yang disembuhkan? Kenapa hanya 1 yang kembali? Perpuluhan Tuhan, rupamu. Itu perpuluhan apa? Kenapa hanya 1 orang kafir, orang Samaria yang kembali memuliakan Tuhan? Yang 9 di mana? Jikalau hari ini yang khotbah bukan Stephen Tong tapi Yesus, dia juga akan mengatakan, di antara kamu 9 orang sudah melupakan Tuhan. Melupakan apa? Melupakan engkau sudah dianugerahi, engkau sudah disembuhkan, engkau diberi kebutuhan semua sudah dicukupi, lalu engkau tidak kembali memuliakan Tuhan. Yang kau mau apa? Yang saya mau uang, saya mau kekayaan, mau berkat, saya mau materi. Yang kau tak mau apa? Saya tak mau mengingat namamu. Kurang ajar bukan? Yesus berkata, bukankah 10 orang yang disembuhkan? Kenapa yang kembali cuma 1? Dan yang kembali orang kafir. Di mana orang Israel katanya mengerti Taurat, belajar firman Tuhan. Oh, saya kalau pikir-pikir saya sangat kecewa. Saudara-saudara, waktu Yesus lahir, tidak ada seorang Israel yang datang kepada dia. Kecuali orang Majus dari timur. Melintasi beratus-ratus kilometer di jalan padang pasir dan padang belantara dengan unta. Mereka datang berlutut di hadapan bayi Yesus memberikan emas, mur dan juga kemenyan kepada dia. Kenapakah orang Israel tidak datang? Bukan mereka baca Alkitab, bukan mereka belajar yang banyak. Saya paling takut orang akademik yang pengetahuan segudang di otak, tapi pelaksanaan hidupnya sama sekali tidak ada. Dunia tidak pernah dirubah oleh teori-teori akademik. Dunia dirubah oleh orang berani berjuang, dirubah oleh orang menjalankan kebenaran meskipun tahunya tidak banyak. Mereka yang akan membuat sesuatu perubahan di dalam kebudayaan manusia dan mencatat selembaran baru dalam sejarah manusia. Saudara-saudara, Yesus yang paling akademik karena dia adalah kebenaran itu sendiri dan dia akan turun berjuang dan merubah dunia. Pada waktu Yesus lahir, orang Israel yang belajar kitab suci tidak ngerti siapa dia. Tidak tahu dia lahir di mana. Lalu pada waktu diselidiki karena perintah dari Herodes yang menjadi juru selamat kalau datang lahir di mana. Maka orang Parisi, orang ahli Taurat terus cari. Akhirnya sudah menemukan di Bethlehem. Sudah menemukan Bethlehem. Teori mereka betul tidak? Betul. Bacaan kitab suci ngerti tidak? Ngerti. Ngerti dan dilaksanakan tidak. Mereka sudah tahu di Bethlehem tidak datang ke Yesus. Lalu yang datang ke Yesus adalah orang yang tidak punya Taurat. Itu adalah orang-orang kafir, orang-orang di tempat timur, orang Majus yang diberikan oleh Tuhan. Wahyu yang memimpin mereka datang ke Bethlehem. Lalu yang datang ke Yesus bukanlah orang Parisi, bukan orang Saduki, bukan orang ahli Taurat, bukan orang keturunan orang yang mengerti semua Taurat dan hukum daripada Musa. Mereka semua baca tapi tidak tahu, tidak sadar, tidak datang, tidak ada hubungan. Yang datang adalah yang menerima wahyu baru dari Tuhan, yaitu semua orang Majus. Mereka datang ke Bethlehem menemukan Yesus. Waktu Yesus dilahirkan, umat Tuhan tidak ngerti dia siapa. Yang Yesus dilahirkan, orang kafir ini panggil untuk datang kepada Yesus. Orang Israel yang paling remeh, yang menjaga domba pada malam-malam semua tidur.
Mereka harus cari makan uang sedikit dan mereka menjadi penjaga domba malam-malam yang diberikan wahyu oleh malaikat di Bethlehem telah dilahirkan juru selamat. Maka mereka datang. Waktu Yesus mati, murid-murid tidak tahu dia siapa. Tetapi perampok mengetahui engkau ada raja kerajaan yang akan datang. Yang mengerti Yesus, kenapa orang lain sih? Kenapa orang yang di STT tidak kenal Yesus? Orang yang di dalam sekolah Nabi tidak kenal Yesus. Orang yang sekolah Roma Rabi juga tidak kenal Yesus. Orang-orang menjadi orang-orang yang studi di dalam keadaan menjadi itu imam besar juga tidak kenal Yesus. Pada waktu Yesus mati yang kenal dia adalah perampok sama orang prajurit centurion dari Romawi. This is truly the Son of God. Saudara-saudara, pada waktu orang Israel tidak tahu Yesus raja mereka, lalu Pilatus tanya, engkau rajanya Yahudi kah? Yesus bilang iya. Pada waktu orang Yahudi tidak mengenal Yesus anak Allah, dan imam besar mengatakan, engkau anak Allah kah? Yesus bilang iya, langsung dirobek bajunya. Orang Israel mempunyai akademik yang mengenal kitab suci, yang mengenal Taurat, tidak tahu siapa Yesus. Tapi yang mengetahui dua orang. Satu perampok mengatakan, kerajaan milikmu. Waktu engkau memperoleh kerajaanmu dan kembali, jangan lupa aku, ingatlah aku. Dan satu lagi ada orang kafir, orang Romawi yang melihat Yesus mengatakan, my God, I give my life in your hand. Lalu dia tunduk kepala. Centurion itu mengatakan, this is truly the Son of God. The Son of God is not recognized by those people who study Bible. The Son of God are not recognized, not known by those who are the seminarian students. Mereka cuma bikin tesis supaya bisa lulus, dapat gelar. Tapi yang ditulis apa? Tidak peduli. Yang dinubuat tentang Yesus tidak diketahui. Mereka tidak percaya, tidak mau tahu. Dan tidak peduli itu penting atau tidak penting. Yang penting saya dapat gelar. Itulah orang akademik yang harus dikutuk. Orang mempunyai pengetahuan banyak, tapi waktu datang kepada Yesus tidak kenal dia, cilakalah. Orang yang belajar banyak, tapi tidak memelayani Tuhan, cilakalah. Saya ini hari sedikit marah kepada beberapa orang bilang, you majelis-majelis, nyonya-nyonya pendeta. You Kristen yang tidak menginjili orang lain. Suruh orang-orang muda pergi ke desa kemana. Nyonya-nyonya pendeta tidak pergi. You majelis tak usah pergi. You kira you siapa? You lebih tinggi dari orang lain. You boleh tidak usah kerja. Suruh orang baru Kristen, baru percaya Tuhan pergi mengabarin dia. Cilakalah engkau. Saudara saya sudah begitu tua masih tidak berani longgar, tidak berani kendor. Kamu yang masih sehat tidak mau melayani Tuhan, cilakalah engkau. Jikalau Tuhan sudah marah, Tuhan beri penyakit yang keras kepada kamu, baru engkau kapok. Jikalau engkau uangnya tidak untuk pekerjaan Tuhan, diambil oleh perampok-perampok, oleh pedagang-pedagang yang tidak jujur, baru engkau kapok. Saudara-saudara, kita di dalam tangan Tuhan, berada di dalam tangan yang mempunyai kemarahan yang tidak henti-henti dan tidak terbatas. Kita berada di tangan Allah, ini sangat menakutkan. Alkitab Ibrani mengatakan, our God is a consuming fire. Allah kita adalah api yang menghanguskan. Barang siapa berada di tangan Allah, itu sangat menakutkan. Kalau dia marah, siapa bisa berdiri? Siapa bisa tahan? Jangan sombong dengan kekayaanmu. Jangan sombong dengan pengetahuanmu. Jangan sombong dengan membanggakan akan kedudukan tinggimu. Engkau menjadi gubernur, menjadi bupati, yang menjadi kepala sekolah, yang menjadi orang-orang yang penting di masyarakat. Di hadapan Tuhan harus merendahkan diri. Saudara-saudara sekalian, biar peringatan yang sangat keras daripada Tuhan menjadi pedoman hidup untuk mengkoreksi kita masing-masing. Bukan untuk kita dengar dan menjadikan itu bahan akademik yang saya tahu saja. Saudara-saudara sekalian, waktu Yesus lahir, kenapa Tuhan harus panggil orang Majus datang, bukan orang Yahudi? Karena orang Yahudi sudah bosan dengan firman Tuhan. Mereka sudah meremehkan kitab-kitab daripada Nabi. Makin baca, makin tidak mengerti. Hatinya keras. Kenapa Tuhan Yesus panggil orang prajurit dari Romawi yang mengatakan engkau anak Allah. Tetapi pemimpin agama Yahudi, penghulu daripada semua imam-imam besar, mereka tidak mengaku Yesus anak Allah. Bahkan mereka merobek pakaiannya, mengatakan engkau telah menghujat Tuhan. Biar engkau dibunuh saja. Saudara-saudara,
Semua kontras yang ditulis di dalam kitab suci menakutkan kita. Tapi kita yang sudah sering dengar khotbah, kita tidak bisa ditakuti lagi. Karena saya tahu kok, dari dulu tahu mau apa, mau mati kamu. Kamu tahu tapi tidak mempunyai kesadaran rohani. Kamu tahu tapi tidak menjalankan. Engkau tahu harus menginjili, tidak menginjili. Kau kira kau akan lepas daripada hukuman Tuhan hanya karena engkau mempunyai kedudukan sebagai majelis, sebagai nyonya pendeta, sebagai tua-tua, atau sebagai orang yang sudah dibaptiskan puluhan tahun. Bertobatlah kamu, demikian Yohanes Pembaptis, anak-anak daripada ular beludak. Engkau bagaimana mengajar dirimu melarikan diri daripada murka Allah. Lihatlah, kapak sudah berada di akar pohon. Yang tidak berbuah akan ditebang, dibuang di dalam api untuk dibakar. Tetapi yang akan dipelihara, yaitu mereka menyatakan buah pertobatan. Bukan hanya niat pertobatan, bukan hanya hati dan keinginan pertobatan. Kalau saya tanya orang, engkau sudah berdosa begitu banyak, engkau bagaimana? Ya saya mau bertobat. Mau bertobat tapi tidak bertobat. Kemauan bukan tingkah laku. Aku juga ingin bertobat. Aku mau tapi sulit. Sulit, tetap sulit. Harus engkau bertobat. Kalau engkau tidak menyatakan buah pertobatanmu, engkau akan seperti pohon akan ditebang. Karena kapak sudah berada di akal daripada pohon itu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kita melihat manusia setelah berdosa sudah kehilangan kehormatan, kehilangan kemuliaan, sudah berada jeremus di dalam kegelapan, keremehan dan penghinaan yang sangat-sangat mempermalukan kita sebagai manusia yang dicipta menurut peta teladan Allah. Dan di sini mendadak di dalam buku Ibrani menulis satu hal yang sama sekali berbeda dengan apa yang kita baca daripada Mazmur 8. Kita tidak pernah lihat ada satu orang Tuhan taklukkan segala sesuatu di kakinya kecuali Yesus. Nah, pengharapan datang. Mengapakah pasal 8 saya sebut sebagai Messianic Psalms? Padahal banyak pengkhotbah tidak masukkan itu sebagai Messianic Psalms. Saya masukkan. Ini hari ini khotbahnya penting sekali. Karena hari ini saya mengkaitkan Ibrani pasal 2 ke dalam Mazmur 8 baru engkau lihat. Satu-satunya yang menaklukkan seluruh dunia, yang menginjak segala musuh, dan yang membawa kembali manusia kembali kepada Allah, mempunyai kemuliaan kehormatan, hanyalah Yesus yang pernah mati bagi kita. Saudara-saudara, semua kuncinya cuma satu, salib Kristus. The only key, the master key to understand the whole Bible is the suffering and the crucifixion of Jesus Christ. Jika Yesus tidak disalibkan, jika engkau tidak mengerti bagaimana dia mati bagi kita, engkau tidak pernah mungkin mengetahui apapun, bahkan sesedikit pun daripada rencana Tuhan Allah. The cross of Jesus Christ is the center point of the universe. The cross of Christ and the suffering of Jesus is the mystery which open all other mysteries in the Bible. Semua rahasia-rahasia di Alkitab hanya dibuka dengan satu kunci master. Dan kunci master ini adalah mengerti kematian Kristus. Saudara-saudara, sekali lagi, setelah 1500 tahun, lalu penulis daripada Ibrani mengatakan, hanya satu orang yang kita lihat, Yesus Kristus, yang pernah mati melalui penderitaannya untuk membawa kita ke dalam kehormatan dan kemuliaan. Only through the death of the suffering in Jesus Christ, then we can be brought into the glory and the honor of God, which had been promised to us since the day when Adam was created. Pada waktu hari Adam diciptakan, sudah dijanjikan manusia mempunyai mahkota yang mulia dan hormat. Tapi mulia dan hormat itu tidak tiba-tiba. Penguasaan surga alam semesta belum pernah dicapai oleh siapa saja. Di dalam pencapaian dan keunggulan seluruh manusia, tidak ada satu orang yang menguasai seluruh alam semesta. Sampai Yesus datang ke dunia, terwujud semua. Yesus mempunyai kemuliaan asli dan mempunyai kemuliaan yang kadang-kadang diwahyukan kepada kita secara sementara, dan mempunyai kemuliaan setelah melewati kesengsaraan, dan mempunyai kemuliaan di dalam kekekalan. 4 tahap. The original glory and the glory revealed to us temporarily, and the glory through his suffering, and the glory confirmed forever and ever
in the eternity. Saudara-saudara, ini 4 tahap selalu saya mengingat dari permulaan, daripada dunia ini, daripada apa yang dicapai melalui proses yang diizinkan oleh Tuhan, dan terakhir yang dikonfirmasi oleh Tuhan di dalam kekekalan. Dari mana kita mengetahui Yesus mempunyai kemuliaan yang sempurna? Dari Yohanes pasal 17 ayat ke-5. Tuhan, sekarang nyatakan kemuliaan-Mu kepada anak-Mu ya Bapa. Yaitu kemuliaan yang Bapa dan anak sama-sama memiliki sebelum dunia diciptakan. Ini kalimatnya. The first verse concerning the first glory of Jesus Christ, the glory even before the foundation of the world, the glory even before the creation of God, the glory in eternity originally belong to Jesus Christ. And His glory is to share together with the glory of God. Kemuliaan yang aku miliki bersama dengan engkau sebelum dunia diciptakan, itu kemuliaan kekal milik Yesus Kristus. Orang yang begitu mulia, anak Allah, pribadi kedua dari Allah Tritunggal, dia memegang kemuliaan, dia mempertahankan kemuliaan. Tidak, dia lepas. Saudara, kalau adalah orang mempunyai PhD, lalu engkau cetak kartu nama, engkau tulis Stephen Tong, doktor, ini. Adakah orang yang sudah dapat doktor lalu tulis Stephen Tong luluskan SMP? Tidak mau kan? Banyak orang cetak kartu namanya pakai dokter, itu banyak dokter yang palsu. Tahun 68 ditemukan 850 dokter palsu di Korea Selatan. Di antaranya 580 pendeta. Paling banyak ingin menjadi dapat dokter lalu memakai gelar yang palsu. Itu pendeta dari Kristen. Seluruh orang Korea heboh. Dan mereka mengetahui memang ini mungkin terjadi asal dia manusia. Manusia mempunyai kelemahan. Tapi kenapa kelemahan di dunia luar lebih sedikit dari kelemahan di dalam gereja? 580 gelar doktor yang dibeli dengan uang yang palsu. Yang bukan dia sungguh-sungguh belajar. Juga bukan dia belajar, bukan doktor honoris causa. Tapi dibeli dengan uang. Dikeluarkan. Lalu kekristenan mendapat dipermalukan oleh seluruh masyarakat. Saudara-saudara, kalau engkau mempunyai gelar doktor asli, lalu engkau cetak di kartu nama doktor siapa? Tak salah, karena engkau memang asli kok. Tapi kalau engkau tidak ada, engkau berani pakai istilah dokter menipu orang, hatimu busuk adanya. Saya seumur hidup tak pernah cetak kartu nama. Satu-satu kalinya kakak saya yang di Hong Kong cetakkan saya. Lalu beberapa biji kasih saya sesuai saya pakai habis, tak pernah cetak lagi. Saudara-saudara, kalau engkau mempunyai derajat yang tinggi, tapi engkau catat, itu dah salah. Tapi kalau engkau mempunyai derajat yang tinggi, engkau buang, itu korbannya besar sekali. Yesus anak Allah, waktu dia datang ke dunia, dia hampir tidak sering membicarakan saya anak Allah. Dia mengatakan, anak manusia datang, anak manusia, anak manusia. Dia menyimpan gelar yang paling besar. Dia memakai gelar yang sama seperti kita. Karena dia mau identitaskan dia sendiri dengan kita. Mengidentikan dia dengan kita sama-sama. Menjadi sama. Mengkonfirmasikan kedudukan. Mengidentitaskan dia sama seperti orang biasa. Ini keagungan Yesus Kristus. Saudara-saudara, He didn't hold on what He had. Dia tidak mempertahankan apa yang dia miliki. Dia buang kemuliaan, buang kehormatan, buang kedudukan tinggi, buang segala sesuatu yang paling bernilai di surga. Lahir di palungan, paling remeh, paling hina, paling miskin, paling rendah. Inilah Kristus. Barang siapa mengikut Yesus, belajar daripada dia. Kita bukan menginginkan untuk dipuji. Kita inginkan untuk memuliakan Tuhan. Kita bukan inginkan untuk dihormati manusia. Kita ingin diingat oleh Tuhan. Itu yang penting. Yesus Kristus turun ke dalam dunia. Dia menjadi manusia. Lahir di tempat yang paling miskin. Yesus lahir di palungan. Mati pinjam kuburan. Seumur hidup tidak ada milik apa yang mewah bagi dia. Tapi dia telah menurunkan iman yang sejati. Memberikan teladan yang paling murni. Mengajarkan kebenaran yang paling sempurna kepada umat manusia. Kita lihat, tidak ada manusia yang akhirnya Tuhan suruh semua injak kakinya.
sampai pada Yesus Kristus datang. Dan dia datang sementara menjadi lebih rendah sedikit dari malaikat. Padahal manusia memang lebih rendah dari malaikat. Tapi Yesus pernah sedikit waktu, pernah sekejap waktu, sengaja menjadi rendah sedikit daripada malaikat. Waktu dia inkarnasi menjadi manusia. The Creator enter into the created world. Yang mencipta masuk ke dalam dunia ciptaan. Yang tidak terbatas membatas diri di dalam materi. Yang kekal sampai kekal berada. Sementara berada di dunia dari palungan sampai kayu salib. The Christ of the incarnation. Kristus yang inkarnasi dari lahir sampai mati di atas salib. Itu adalah satu sementara menjadi seperti kita. Bersalut dengan daging dan darah. Kenapa? Kalau dia tidak berdaging dan darah, dia tidak mungkin mengalirkan darah dan mati. Kalau dia tidak mempunyai daging, dia tidak mungkin mati. Kalau dia tidak mungkin mati, tak mungkin menyelamatkan kita. Karena upah dosa adalah maut, maka dia harus mengalami kematian untuk menebus dosa kita. Saudara-saudara, di dalam kitab suci, khususnya tadi yang kita baca, dia sekejap mata. Dia sementara menjadi daging dan darah. Untuk apa? Untuk menerima hal yang paling malu, paling hina, yang paling remeh, paling miskin, yang paling rendah di dalam seluruh alam semesta. To be most humble man with the most humility and most lower class of the enjoyment of life. Yesus dilahirkan di dalam palungan, dipaku di atas salib. Dia mempunyai hidup yang paling remeh, paling miskin, paling hina, paling dipermalukan. Untuk apa? Untuk menyatakan kemuliaan yang sesungguhnya, bukan kemuliaan di dunia ini. Sehingga melalui Kristus yang inkarnasi mati di atas salib, kita melalui dia telah melalui keadaan yang paling hina menyatakan kemuliaan paling besar. Dipermalukan paling malu menyatakan kemuliaan paling besar. Kehormatan dan kemuliaan Yesus Kristus yang kedua adalah kehormatan dan kemuliaan yang diraih di dalam dunia melalui sengsara. Saudara-saudara, saya tadi mengatakan, jikalau seorang pelacur pakai berlian 10 karat, engkau menghina dia karena moral tidak baik. Atau engkau menghormati dia karena dia kaya. Kalau engkau manusia, engkau menghina dia. Kalau engkau anjing, engkau goyang ekor. Saya membalikkan. Jikalau engkau melihat seorang agung sekali, hormatnya, kemuliaannya, keadilannya, sucinya, cinta kasih yang melampaui siapapun. Tapi begitu korban sengsara mati, engkau menghina kematiannya, atau engkau menghormati keagungannya. Balikkan. Pelacur yang kaya engkau menghina. Anak Allah yang miskin engkau harus menghormati. Karena dia miskin bukan karena dia memang tidak bisa cari uang. Seluruh dunia alam semesta semua kekayaan punya dia. Tapi dia rela buang. Dia rela menderita, rela disiksa, rela disengsara, rela dipaku di atas salib. You harus menghormati yang rela buang segala hak sendiri. Hidup di dalam kesengsaraan untuk mengganti orang yang berdosa. Seperti engkau dan saya. Ini ada kemuliaan yang paradoks. Kemuliaan yang terbalik. Kemuliaan bukan kemuliaan daripada kemasan uang, mutiara, berlian, dan segala perak. Tidak. Ini ada kemuliaan yang diraih melalui ketaatan kepada Tuhan, kebenaran yang dinyatakan, kesucian yang menjadi hidup yang tidak bercacat celah menjadi teladan bagi kita masing-masing. Saudara-saudara, appreciate Christ, adore Him, and worship Him. Let all the angels of God worship Him. Let all the sanctified people, the chosen Christians worship Him. Mari kita betul-betul menyembah Tuhan. Menghormati dia. Karena dia ada kemuliaan kedua macam. Waktu dia lahir malaikat berkata, "Tu cehinai di tempat kandang binatang." Tidak. Yesus waktu lahir di tempat paling rendah. Malaikat menyanyi di tempat paling tinggi. Mulia bagi Allah. Karena kelahiran Kristus, the highest glory to God in the highest. Because He was born in the lowest place. Ini paradoks sekali bukan? Lalu saudara-saudara, waktu Yesus mati, Ibrani pasal 2 mengatakan, melalui kesengsaraan, kematian yang ditanggung, dia memperoleh kemuliaan dan hormat. Jadi Yesus dilahir
memuliakan Tuhan. Yesus dibunuh, memuliakan Tuhan. Ini kemuliaan di bumi. Saudara-saudara, yang berada di surga. Kedua, yang ada di bumi. Dan ketiga, yang diwahyukan kadang-kadang. Kadang-kadang hidup Yesus mewahyukan kebenaran, kemuliaan yang sangat besar sekali. Pada waktu dia dibaptiskan, langit buka. Allah berkata, "This is my beloved son, listen to him." Inilah anakku yang kukasihi, dengarlah kepadanya. Pada waktu Yesus menyerahkan diri di bukit, lalu ada Musa dan Elias muncul di pinggir kanan dan kiri dia. Langit buka lagi, Tuhan berkata, "This is my only son, my beloved son, listen to him." Inilah anakku yang kukasihi, dengarlah kepada dia. Waktu itu Alkitab mencatat dia bercahaya lebih besar dari cahaya matahari. Waktu transfigurasi itu. Ini adalah Yesus membocorkan, membuka rahasia tirai sedikit-sedikit. Kita boleh lihat ke dalam tirai berapa mulia dia ada. Kemuliaan yang asal sebelum dunia diciptakan. Kemuliaan yang dinyatakan melalui kematian dan kebangkitan. Kemuliaan yang dibocorkan sebagai rahasia yang tersisip di dalam pengwahyuan khusus untuk orang-orang yang kenal. Yesus menyatakan kemuliaan. Yesus menerima pujian dari Allah Bapa pada waktu dia baptiskan, pada waktu dia mentransfigurasi. Bukan saja demikian. Saya membaca pada waktu umur 20-an, saya baca kitab terus saya catat dengan pena, catat. Akhirnya menemukan 9 macam kuasa yang dinyatakan Yesus. Saya hari ini menyinggung berapa saja. Waktu Yesus Kristus melewat sepadang pohon yang tidak berbuah. Keringlah engkau. Hari esoknya pohon itu semua kering. Daunnya habis. Dan cuma sisa batang dan carang-carang saja. Petrus datang mengatakan, "Guru, pohon yang kau kutuk sekarang hari ini sudah kering. Baru 24 jam. Kemarin lewat sini engkau bilang, keringlah engkau. So lihat dia sudah kering." Yesus tidak menjawab, juga tidak berdebat. Karena Petrus salah kalimat. Pohon yang kau kutuk, engkau baca 1 hari sebelumnya. Yesus tidak kutuk. Yesus cuma perintah, keringlah engkau. Pohon itu kering karena tidak berdaun. Orang Kristen di GRI yang tidak mau berbuat dan tidak mau ngabari Injil, keringlah kamu. Demikian firman Tuhan. Yang berbuah akan disiram lebih banyak air, akan berakar lebih dalam, akan berbuah lebih banyak. Yang tidak mau mengabari Injil, tidak mau kerjakan pekerjaan Tuhan, Tuhan suruh engkau kering. Besok-besok engkau mau berhasil, berbuah pun tidak mungkin. Jangan main-main sama Tuhan. Mengapa saya terus diberkati? Khotbah tak habis-habis. Karena saya terus khotbah, terus capek. Tidak menghiraukan untung rugi sendiri. Tidak memperdulikan akan capek atau sentosa sendiri. Tidak peduli mati, hidup, sakit, sehat sendiri. Ada Tuhan terus memberi. Karena kau ingin mengerjakan pekerjaanku. Aku terus tambah kekuatan kepada engkau. Supaya engkau boleh terus mengerjakan pekerjaanku. Tahun ini saya berdiri di sini, tangan saya selalu pegang gini. Karena kaki sudah tidak kuat. Saya bukan anak muda, umur 75. Sudah bayangkan umur 75. Siapa yang masih khotbah dengan suara keras begitu? Seluruh dunia. Siapa yang masih khotbah panjang begitu? Siapa khotbah dengan begitu banyak inspirasi yang disimpan di dalam khotbah itu? Ini anugerah Tuhan. Kenapa tangan saya terus begini? Karena kaki berdiri tidak kuat. Nah, saya harus ganti kaki, injak, lalu ganti. Tidak berapa menit mesti ganti, injakan kaki yang berbeda. Saudara-saudara. Tetapi saya tidak pernah rasa lesu, tidak pernah rasa capek, tidak pernah rasa harus berhenti. Karena kekuatan Tuhan, napas masih cukup. Saya harus berkhotbah sampai mati. Kalau mati di mimbar boleh juga. Saudara-saudara. Dengan demikian itu ada dalilnya. Orang yang tidak berbuat disuruh kering. Yang berbuat disiram air lagi. Engkau majid orang Kristen macam Bapak, silakan pilih sendiri. Yang mau malas, yang mau disuruh oleh Tuhan jadi kering, atau mau disiram air suruh engkau berbuat terus. Saya berkata kepada Tuhan, kalau boleh saya tidak usah pensiun. Orang pensiun bukan karena tua. Orang pensiun kalau otaknya tidak bekerja. Kalau saya khotbah sudah ngawur-ngawur, semua salah semua. Turunkan saya dari mimbar. Kalau saya otak masih begitu jelas dan begitu tajam, itu turun saya pukul kamu. Saudara-saudara.
Kalau boleh Tuhan kasih saya hidup terus melayani Tuhan sampai mati. Saya tidak ingin menikmati hidup terus beli villa yang bagus, nikmat di situ dengan musik, ayun-ayun pasang AC. Tidak. Saya mau terus pergi, berkhotbah terus, tidak habis-habis. Asal bisa menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Dan bisa membantu banyak orang hidup di dunia. Mengenal kebenaran, kembali kepada Yesus Kristus, dosa diampuni. Itu sukacita besarnya tidak bisa dilukiskan oleh bahasa. Saudara-saudara sekalian. Waktu Yesus mengatakan, keringlah kamu. Taat kepada dia. Karena apa? Dia kuasa hidup. Tetapi herannya, Yesus suruh tumbuh-tumbuhan kering. Tidak pernah suruh orang mati. Di dalam Alkitab, Yesus hanya membangkitkan orang mati. Tidak pernah mematikan orang hidup. Pernah Yesus bilang kurang ajar, kamu matilah. Begitu. Tidak ada. Bangkitlah, bangkitlah, bangkitlah. Anak Yairus, anak kota Nain, dan Lazarus. Yesus bilang, bangkitlah engkau, hei talitakum. Bangkitlah engkau, anak remaja. Dan Lazarus keluar. Untuk manusia dia menghidupkan. Untuk tumbuh-tumbuhan dia dimatikan. Jadi Yesus mengetahui kapan harus kerja apa. Kerjanya sifat bagaimana. Tidak pernah sembarangan. Waktu Yesus ketemu seorang perempuan seperti pelacur. Ketemunya siang-siang bolong. Waktu ketemu seorang orang suci. Orang yang di dalam pimpinan agama. Ketemunya malam-malam gelap. Kalau terbalik cilaka. Kalau Yesus malam-malam terima sempat perempuan Samaria. Hayo apaan lu? Si perempuan masuk ke kamar Yesus, mau apa ini? Pasti ini orang berzina. Yesus begitu hati-hati karena dia adalah bijaksana yang tertinggi. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Waktu terima orang seperti pelacur, siang-siang bolong, semua boleh lihat matahari terbit, sedang menyinari dia. Waktu menerima seorang orang suci, orang tua lagi. Saudara-saudara, kalau Yesus malam-malam terima perempuan tua pun bisa diomelin orang. Dia malam-malam terima orang laki-laki tua lagi. Sehingga tidak ada orang bisa meragukan dia berbuat apa-apa. Waktu Yesus menghidupkan orang, dia pakai kuasa kebangkitan yang positif. Waktu Yesus mengkeringkan pohon, dia pakai kuasa hidup yang negatif. Keringlah kamu, bangkitlah kamu. Waktu saya umur 20 lebih baca itu saya catat. Kuasa untuk hidup, kuasa untuk tumbuhan, kuasa untuk binatang. Waktu setan itu merasuk seseorang, Yesus menolong orang itu dan menegur setan di dalam, siapa namamu? Namaku adalah Legion. Berarti banyak setan suka badan satu orang. Setan-setan berapa tidak dikatakan. Lalu setan mengatakan, keluarlah engkau. Yesus mengusir setan keluar. Setan keluar masuk ke dalam babi. 2000 yang cemplung ke dalam laut Galilea. Dan di situ mati semua. Untuk binatang biar mati. Untuk manusia biar hidup. Untuk manusia biar dibangunkan. Untuk tumbuh-tumbuhan biar dikeringkan. Begitu teratur semua. Kalau saya baca lagi sesuai Yesus Kristus naik kapal. Angin ribut, ombak besar datang melanda. Semua ketakutan dan mereka yang sudah berpengalaman puluhan tahun. Sebagai rasul-rasul seperti Petrus dan sebagainya. Mereka semua terkejut dan berkata, Yesus bangun. Kami mati engkau biarkan begitu saja kah? Yesus mengatakan, saya harus menunggu zaman ini sampai kapan? Saya harus tunggu manusia diam zaman ini sampai kapan? Engkau manusia yang kurang iman. Setelah ditegur murid-muridnya, Yesus berdiri dan berkata, angin diamlah, ombak berhentilah. Angin dan ombak berhenti. Saya catat lagi, menguasai alam semesta. Siapakah yang pernah menguasai alam semesta? Siapa yang mempunyai kuasa seperti yang dikatakan di dalam Mazmur 8? Not even one man, only Jesus. Only the incarnated God can do everything which is impossible for you and for me. The omnipotent God come to be a human being with blood and flesh. Dia firman menjadi daging, bersalur dengan daging dan darah. Dan dia di dunia tetap menyatakan, mencerminkan, memberikan rahasia berapa mulia adanya dia. Tidak ada orang yang bisa menegur pohon. Tidak ada orang yang bisa menyuruh setan keluar dari manusia. Tidak ada orang yang bisa membuat babi semua itu loncat. Tidak ada orang yang bisa menenangkan ombak dan angin.
Dan tidak ada orang bisa mengatakan. Akhirnya di 11 pasal Yesus berkata, Lazarus keluar. Yang sudah mati 4 hari. Musinya sudah busuk. Sudah menjadi larun-larun yang banyak. Yang sudah bau luar biasa. 4 hari. Kalau engkau belajar kedokteran, coba lihat. Hari pertama mati. Di dalam 12 jam terjadi apa? 24 jam terjadi apa? Hari ketiga jadi apa? Hari keempat jadi apa? Engkau kalau melihat itu kronologi. Orang sudah mati, bagaimana tubuhnya rusak. Hari kedua sudah keluar banyak binatang. Sudah keluar banyak ulat-ulat. Sudah 4 hari. Itu bukan mati suri. Bukan pura-pura mati. Sudah mati sampai busuk, sampai ular sudah berjalan seluruh tubuh. Dan Yesus mengatakan, Lazarus keluar. Dia keluar. Kuasa sebesar ini hanya ada pada satu orang. Jadi sebenarnya apa yang dikatakan di dalam Mazmur 8, penggenapnya itu ada di Injil. Penguraiannya ada di Ibrani. Kalau tidak di Injil kita tidak lihat ada orang yang mempunyai kuasa begitu besar. Kalau tidak penguraian di dalam Ibrani, kita tidak bisa mengkaitkan keadaan siksa dan kemuliaan. Keadaan mati dan kehormatan kebangkitan. Saudara-saudara. Di dalam khotbah hari ini saya harap saudara betul-betul mengerti pasal 8 daripada Mazmur. Itu ada bicara tentang Kristus. Karena hanya satu orang yang tadinya Allah, jelma menjadi manusia, untuk sementara lebih rendah sedikit dari malaikat. Sesudah itu melalui kematian dan sengsaranya, dia boleh bangkit pula dan dia boleh mendapatkan kemuliaan dan kehormatan yang terbesar di dalam sejarah ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Yesus telah menjadi satu-satunya pengharapan. Menjadi satu-satunya fondasi. Menjadi satu-satunya teladan bagi kita yang ditetapkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, jikalau Yesus tidak datang menjadi manusia, tidak ada kesengsaraan dan kematian, maka juga tidak mungkin ada kebangkitan. Kalau ada orang bangkit, tanya dia, bangkit dari apa? Bangkit dari kematian. Tetapi orang yang mati bisa bangkit? Tidak. Yesus kenapa bangkit? Karena dia tidak boleh mati. Kenapa dia mau mati? Karena engkau dan saya. Dengan demikian yang tidak seharusnya mati, menanggung dosamu dan dosaku, sehingga menerima akibat upah dosa kita yang miliki. Yaitu akibat dosa, upah dosa adalah maut. Tetapi Yesus yang tidak berdosa menerimamu, mengganti kita. Sesudah itu kematian tidak mampan mengkurung dia. Kematian tidak mampan membatas dia. Dan kerusakan tidak mampan menghancurkan dia. Ini akan menjadi Mesias ketiga. Buku Mazmur Mesias yang ketiga ada di Mazmur pasal 16. Saya akan menguraikan Mesias Psalms yang ketiga pasal 16. Bagaimana Kristus tidak dihancurkan di dalam kematian. Tidak dimusnahkan di dalam kerusakan. Karena dia memang mempunyai tubuh yang tidak bisa rusak. Sehingga Tuhan tidak mengizinkan itu terjadi. Akhirnya di sini katakan supaya membawa saudara-saudaranya masuk ke dalam kemuliaan. To bring his brothers into the glory. Apa artinya ini? Kemuliaan yang keempat. Kemuliaan pertama sebelum dunia diciptakan. Kemuliaan kedua yang dia nyatakan pada waktu hidup di dunia. Ketiga, kemuliaan yang lewati melalui kematian memperolehnya. Dan kemuliaan keempat dikonfirmasikan oleh Allah di dalam kekekalan. Yaitu kemuliaan yang tidak mungkin luntur, tidak mungkin musnah, tidak mungkin hancur, tidak mungkin lewat lagi untuk selama-lamanya. Dan kemuliaan itu dia tidak mau sendiri menerimanya. Dia mau membagikan kepada engkau dan saya. So we are going to be given and to take part in the glory of eternity of Christ when He come back. Saudara tahu tidak, di dalam Roma pasal 8 dikatakan semua yang dipanggil dibenarkan. Yang dibenarkan dijadikan suci. Sesudah itu diadaptasi. Akhirnya dipermuliakan. We had already been justified. And we are now being sanctified. And we are kept by the providence of Him into the end of our life. And finally, when Jesus Christ finally come back again, we are going to be glorified. Kita akan dimuliakan kelak. Berarti kita akan mendapatkan kemuliaan pada akhir. Berarti kemuliaan yang kita terima saat itu ada kemuliaan yang dikonfirmasi untuk selama-lamanya.
Four kind of glory. Before the foundation of the world, the glory of Jesus Christ with God himself. The glory of Jesus Christ when he was in this world manifests sometimes how glory he is. The glory of Jesus Christ achieved after he had been crucified on the cross. And the glory which had been confirmed will be confirmed by God in the eternity. That is glory to be shared with you and with me. Saudara tahu tidak sekarang linu, sakit, capek. Saudara tahu tidak sekarang lesu, sekarang sangat lelah, kurang kuat. Pada satu hari engkau akan diberikan tubuh yang mulia. Menurut pasal 15, yang lemah menjadi kuat, yang malu menjadi mulia, yang duniawi menjadi surgawi, yang sementara menjadi kekal, yang rusak menjadi tidak rusak. The glorification of our end of life is Christ give his glory to us and change us. We will take part in his glory forever and ever. Kita akan dipermuliakan oleh Kristus dan menikmati kemuliaan di dalam kekekalan tak habis-habis sampai selama-lamanya. Mari kita mempunyai pengharapan seperti ini. Mari kita memandang rendah semua kekayaan di dunia. Mari kita mencari sesuatu yang bisa tahan sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa supaya kemuliaan Tuhan dibagikan kepada kita. Amin. Saudara-saudara, ini semua bukan omong kosong. Saya berapa bulan ini pelajari sejarah, mitologi, semua kebudayaan paling tinggi di dunia. Ada saya kembali lagi membaca Alkitab. Not even one culture, one ideology, not even one theory, not even one ism in this world can be compared with the Bible. Because this every word real. All the literature of man is only theory from human created mind, produce some imaginative truth. Tapi all the Bible is the truth God, the God of the truth, reveal every sentence as a substance of truth to human beings who are seeking for the truth. Orang yang mencari kebenaran, cari kemuliaan akan dihadiahkan dengan hidup kekal. Orang yang mencari kemuliaan palsu, yang mencari materi akan diberikan kebinasaan dan kerusakan. Kiranya semua kalimat ini menggerakkan hati kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh memperkenan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena hari demi hari, minggu demi minggu, Engkau telah memberkati dan Engkau telah terus mendidik kami dengan pengajaran dan kebenaran yang penting, yang abadi. Kiranya Engkau memberi kekuatan dan pendengaran yang benar kepada kami. Boleh mendengar baik-baik semua kekuatan daripada firman Tuhan yang mendidik kami, membawa kami menuju kemuliaan yang akan dibagi-bagikan kepada kami. Kiranya suara manusia yang sudah berhenti, Tuhan simpan di dalam hati kami masing-masing. Kiranya pasal 8 tentang Mesias yang dibandingkan dengan Ibrani pasal 2 menjadi bekal hidup bagi kami sehingga kami tidak melupakan selama-lamanya. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.